Shalom God Lovers, mari hampiri hadirat Tuhan pagi hari ini. Karena di dalam hadiratnya, engkau akan mendapatkan kekuatan baru, sukacita dan sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita semua hari ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Oh, haleluya. Biar surga bumi menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Oh, haleluya. Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu, Allah yang layak dimuliakan, Allah yang layak ditinggikan. Oh, haleluya Lord. Ku datang Tuhan
dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Salam, jumpa lagi kita dalam program Word from Heaven. Kali ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita membaca Injil Yohanes pasal 10 dengan tema mendengarkan siapa. Di dalam Injil Yohanes 10 ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus menjawab mereka ketika itu dia berdialog dengan beberapa orang. Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus berkata bahwa setiap orang percaya sudah seharusnya senantiasa menaati suara dan mengikuti Dia. Mereka bagaikan domba yang senantiasa bersekutu dengan gembalanya. Mereka yang benar-benar domba Kristus akan senantiasa menaati suaranya dan mengikuti Dia. Mereka senantiasa bersekutu dengan gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata mendengar dan kata mengikuti dalam bahasa aslinya memakai bentuk waktu kini, present continuous tense, yang menunjukkan aktivitas yang diulangi atau yang menjadi suatu kebiasaan. Bapak Ibu Saudara, gembala memberikan hidup kekal kepada mereka yang mengikutinya. Domba-domba yang meninggalkan gembala dan tidak mau mendengar menunjukkan bahwa mereka bukan domba Kristus. Perhatian kita mudah teralihkan oleh berbagai faktor dan kita rawan terhadap pengaruh kelompok sehingga kita lebih memilih mengikuti orang banyak daripada hikmat sang gembala. Bukankah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita terkadang diganggu, didistrak oleh berita-berita hal-hal yang kita dengar yang sementara kebenarannya juga belum tentu terjadi. Saat ini, suara siapa yang saudara lebih dengarkan? Kita mempercayai siapa? Suara dunia yang menyerukan, apalagi di awal-awal tahun, setiap menjelang pergantian tahun selalu dikatakan tahun depan itu akan begini, tahun depan itu akan begitu, ada kegelapan, ada krisis dan lain sebagainya. Dunia selalu menyerukan ketakutan, kekhawatiran, ketergantungan pada uang, dan haus akan posisi, mengejar ambisi manusia dan lain sebagainya. Atau suara gembala yang kita dengarkan, yang adalah suara Tuhan kita, yang menenangkan jiwa kita dan membawa kita pada penyerahan hidup
dalam pengaturannya yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan besar bagi kita kali ini adalah siapakah yang kita ikuti? Orang lain? Gembala-gembala yang tidak dikenal? Gembala-gembala yang egois? Gembala-gembala yang menyuarakan suara-suara yang lain? Ataukah suara petunjuk gembala yang baik itu, gembala yang sejati? Suatu janji yang indah bagi semua domba Kristus. Mereka tidak akan pernah diusir dari kasih karunia atau dari kehadiran Tuhan, atau keadaan apapun di dunia yang tidak akan pernah bisa memisahkan mereka dari gembala agung itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya ada keselamatan dan keamanan bahkan bagi domba yang lemah, yang mengikuti dan mendengarkan gembala yang baik. Dia tidak akan terhilang. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri setiap saat. Apakah saya mendengar suara gembala yang baik? Apakah saya mengikutinya? Mereka yang benar-benar domba Kristus akan senantiasa mentaati suaranya dan mengikuti dia. Mereka senantiasa bersekutu dengan gembalanya dengan penuh sukacita. Gembala memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang mengikutinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh suara yang simpang siur dan lain sebagainya, pilihlah untuk mendengarkan suara gembala. Karena suara gembala itu seperti Kristus menenangkan badai ketika badai mengamuk. Suara gembala itu adalah seperti nyanyian seruling yang merdu, yang menghantarkan kita ke dalam ketenangan. Suara gembala itu adalah suara merdu yang juga memberi kekuatan kepada kita untuk tetap berdiri teguh. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Di dalam renungan ini kembali kami diingatkan untuk bisa terus memilih mendengarkan suara Tuhan yang adalah gembala yang baik, gembala yang sejati, di mana suara yang kami dengarkan dari Tuhan adalah suara yang memberi ketenangan, suara yang memberi kekuatan, suara yang memberi harapan. Tolong kami terus Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, kiranya bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara yang lain, kerabat-kerabat, dan teman-teman dimanapun mereka berada, agar mereka juga bisa menerima berkat yang sama seperti yang kita terima kali ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Salam.